Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga saya dapat melakukan perekaman video untuk menjelaskan salah satu tokoh filosof epistemologi. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Alimuddin Sabanmiru MPD selaku dosen pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Wahida dengan NIM 200208501026, kelas Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 01, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan menjelaskan salah satu tokoh filosof epistemologi. Salah satu tokoh epistemologi yaitu David Hume. Adapun biodata singkat terkait David Hume. David Hume adalah filosof asal Skotlandia dan juga dikenal sebagai sejarawan dan eksis. Hume lahir dari keluarga beragama Presbyterian yang ketat mengamalkan ajaran agama. Ia kuliah saat umur 12 tahun di Universitas Edinburgh dan berniat mempelajari hukum. Namun, kemudian ia mundur dari keinginan tersebut karena kemauannya yang begitu kuat untuk mempelajari filsafat. Saat berusia 26 tahun, ia menulis A Treatise of Human Nature. Karya tulis ini kurang begitu sukses, kendati isinya merupakan fondasi filsafat dan epistemologi ilmu pengetahuan Hume. Hume juga gagal memperoleh pekerjaan sebagai profesor di Universitas Edinburgh dan Universitas Glasgow. Kegagalan itu karena Hume dianggap ateis. Hume juga menulis ulang karyanya yang pertama menjadi dua karya tulis yaitu An Enquiry Concerning Human Understanding dan An Enquiry Concerning the Principles of Morals. Dua karya ini merupakan standar dari kematangan filsafat Hume, kendati secara komersial tidak begitu sukses pula. Epistemologi Hume didasarkan atas empirisme, yaitu bahwa seluruh pengetahuan diturunkan dari pengalaman, dan sebab itu tidak boleh ada yang di luar itu. Bagi Hume, ilmu pengetahuan tentang manusia atau science of man adalah satu-satunya fondasi solid bagi ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu pengetahuan tentang manusia ini harus didasarkan atas pengalaman dan observasi atasnya. Namun, Hume juga disebut sebagai seorang skeptis. Hume meneruskan tradisi empirisme John Locke. Hume dan persepsi. Fondasi filsafat David Hume adalah pandangannya atas cara berpikir manusia. Konsep sentral Hume dalam membedah cara berpikir manusia adalah persepsi. Persepsi adalah isi atau elemen penyusun kesadaran manusia. Dengan demikian, Hume menyamakan persepsi dengan substansi, yaitu sesuatu yang hadir secara terpisah ataupun tidak memerlukan hal selainnya untuk mendukung eksistensinya. Persepsi adalah sebuah entitas otonom dalam manusia. Persepsi terbagi dua, yaitu kesan dan ide. Kesan terdiri atas sensasi eksternal dan sensasi reflektif. Ide terbagi dua, yaitu memori dan imajinasi. Imajinasi terbagi dua menjadi pemahaman dan fancy. Pemahaman terbagi dua lagi menjadi fakta dan relasi ide. Kesan dan ide adalah dua jenis persepsi yang dibedakan menurut derajat kekuatan atau forces dan sifat nyatanya atau lifelines. Perbedaan derajat ini terasa saat kesan ataupun ide tampak di pikiran kita. Kesan lebih kuat dan nyata ketimbang ide. Contoh kesan dan ide adalah
Saat tangan kita memegang api, maka langsung terasa panas di tangan. Persepsi langsung seperti itu adalah kesan atau berjenis sensasi. Lalu kita langsung merasa kaget, sakit, dan kesal yang disebut kesan atau berjenis refleksi. Dengan demikian, ide selalu lebih lemah derajat kekuatan dan nyatanya ketimbang kesan. Kesan selalu berhubungan dengan objek nyata, sementara ide berhubungan dengan persepsi. Ide juga tidak bisa muncul tanpa adanya kesan. Disinilah maka filsafat Hume disebut sebagai empirisme, paham filsafat yang mensyaratkan pengalaman manusia terhadap peristiwa aktual atau nyata. Hume membagi kesan menjadi dua, yaitu kesan sensasi dan kesan refleksi. Kesan sensasi adalah sesuatu yang dicerap langsung di indera kita, sehingga kita dapat merasakan panas atau dingin, haus atau lapar, nikmat atau derita. Kesan sensasi ini kemudian dibagi menjadi tiga oleh Hume. Yang pertama, kualitas eksternal objek, misalnya bentuk, gerak, kepadatan. Yang kedua, atribut objek, misalnya warna, rasa, bau, dingin, panas. Dan yang ketiga yaitu kondisi mental, misalnya senang dan sakit. Dalam hal identitas manusia, Hume beralih bahwa tidak ada yang namanya ego. Ego adalah ide rumit, bukan ide sederhana. Seperti sudah disampaikan Hume, bahwa manusia tidak lain sekadar gulungan persepsi. Ego dengan demikian tidak bersifat tetap, melainkan selalu dalam kondisi berubah. Bagi Hume, manusia tidak lain melainkan segulungan persepsi. Ego dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya di sekolah berbeda dengan saya di rumah. Saya di sekolah harus masuk saat bel berbunyi, harus minta izin jika ingin ke toilet, dan banyak mendengarkan orang lain bicara. Sementara saya di rumah lebih bebas, dapat tidur atau ke toilet tanpa terlebih dahulu meminta izin. Dengan demikian, bagi Hume, perasaan bahwa kita memiliki ego yang tetap adalah perasaan yang keliru. Ego tidak lain adalah persepsi, yaitu persepsi yang merupakan rangkaian panjang kesan-kesan sederhana yang tidak pernah kita alami secara serempak. Ego tidak lain dari seikat atau sekumpulan persepsi yang berbeda-beda, yang kejar-mengejar satu sama lain dengan kecepatan tak terhitung dan terus berubah dan bergerak. Manusia sebab itu tidak memiliki jati diri karena ia selalu berubah, bergantung persepsi yang diinternalisasikan untuk kemudian dihadirkan melalui pikiran. Demikianlah atas penjelasan saya terkait salah satu tokoh filosof epistemologi, yaitu David Hume. Apabila terdapat sebuah tutur kata ataupun tindakan yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya atas nama Nur Wahida mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.